Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-ikhwan wal akhwat. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah, kita kembali bisa memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala, belajar serta mendengarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masih seperti biasa kita membahas kitab Umdatul Fiqhi, pembahasan fikih yang dikarang oleh Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita di Kitab Thaharah masih di pembahasan haid, darah perempuan. Di pertemuan yang lalu, pertemuan yang paling terakhir dari pembahasan ini, kita membahas ada 10 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Yang pertama yang belum sebutkan adalah fi'lus sholah, melakukan sholat. Ini sudah kita ambil. Kemudian yang kedua, fi'lus siyam, berpuasa. Ini juga sudah. Wat tawaf, tawaf di Baitullahil Haram. Ini juga sudah 3 perkara ini. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, di antara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang haid, demikian pula nanti diikutkan perempuan yang sedang nifas, adalah kata beliau wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran. Ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala sebagai perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslimah, seorang wanita yang sedang haid, yaitu membaca Al-Quran. Dalam masalah ini, walaupun ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan hukum membaca Al-Quran bagi seorang perempuan yang sedang haid, dan apa yang disebutkan oleh penulis ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Yang beliau bilang ini bahwasannya seorang perempuan tidak boleh membaca Al-Quran, ya, yaitu ini maksudnya tanpa menyentuhnya, karena kalau menyentuh Al-Quran beda lagi hukumnya. Ada sebentar akan disebutkan. Ini kita membahas membacanya tanpa menyentuh atau dari hafalan. Atau dari hafalan. Saya ulangi, apa yang disebutkan oleh penulis ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama madhab. Pendapat dari mayoritas ulama madhab. Mereka berdalil dengan banyak dalil dalam masalah ini. Tidak bolehnya seorang perempuan membaca Al-Quran saat dia haid. Di antara yang mereka pakai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Imam At-Tirmidzi serta An-Nasai, dan Ibnu Majah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW yukri'unal Quran malam yakun junuba. Adalah Rasulullah SAW membacakan kepada kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Adalah Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, membacakan kepada kami Al-Quran selama Nabi SAW tidak junub. Selama Nabi SAW tidak junub.
Ini kan junub hadat besar. Sama juga dengan perempuan yang haid hadat besar. Karena sama-sama mewajibkan mandi. Sama-sama mewajibkan mandi. Hanya saja hadits yang mereka bawakan ini dari Ali bin Abi Thalib, dan kami telah sebutkan tadi yang meriwayatkannya, dia adalah hadits yang lemah. Nabi SAW tidak membacakan kepada kami Al-Quran kalau belum junub. Kalau belum junub. Hadits ini adalah hadits yang dhaif, hadits yang lemah, dilemahkan, didoibkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Irwa Al-Ghalil. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata bahwa ahlul hadits tidak menguatkan hadits ini. Artinya ini yang dipakai oleh mayoritas, bahwa tidak boleh bagi perempuan membaca Al-Quran dari hafalannya. Yang digunakan dalam berdalil adalah hadits yang dhaif. Adalah hadits yang dhaif. Oleh karena itu dinukil dari Sa'id ibn al-Musayyab, seorang tabi'in, murid dari sahabat. Beliau adalah mantu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ini juga yang dipegang oleh Ibnu Jubair, Ikrimah dari muridnya Ibnu Abbas, dan Ibnul Mundir. Serta pendapat ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasannya perempuan yang sedang haid boleh membaca Al-Quran dari hafalannya. Dari hafalannya, atau tidak menyentuh langsung mushaf. Boleh. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Muslim, yaitu sahih, tidak perlu diperiksa sanadnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Apakah junub atau tidak junub, Nabi SAW berzikir kepada Allah. Dan membaca Al-Quran itu termasuk apa? Zikir. Bahkan dikatakan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah, kalau kita melihat dua pendapat tadi, tentunya kita bisa memilih mana yang kuat, mana yang sahihnya. Kita melihat pendapat yaitu dengan dalil yang dipakai. Pendapat pertama, tidak boleh seorang perempuan membaca Al-Quran dari hafalannya. Walaupun dari hafalannya, apalagi nanti menyentuh mushaf. Iya, tidak boleh dia membaca Al-Quran. Jadi kalau dia haid, katanya 7 hari, berarti 7 hari tidak boleh baca Al-Quran. Demikian pula nanti kalau haid dia 15 hari, 15 hari tidak boleh. Cuma pendapat ini adalah dalil yang dipakai dhaif. Dalil yang dipakai adalah dhaif. Oleh karena itu kita lebih memilih pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya seorang perempuan walaupun dia sedang haid itu boleh membaca Al-Quran tapi dari hafalannya, atau nanti tanpa menyentuh langsung mushaf. Boleh, tidak terlarang. Ini pendapat yang kuat. Ini nanti berkembang masalah ini bagi perempuan yang ingin tadarus baca Al-Quran di Ramadan, tiba-tiba dia haid. Boleh nggak dia baca Al-Quran? Nanti kita akan sebutkan masalahnya. Nanti kita akan sebutkan masalahnya setelah masalah yang kedua yang belum sebutkan. Jadi apa yang belum sebutkan ini kita selisihi. Ini dalam madhab orang Hanabilah. Orang Hanabilah. Tapi dalil tadi sudah dibilang sama Imam Syafi'i bahwa dalil yang dipakai tidak kuat. Dalil yang dipakai adalah tidak kuat. Jadi kita keluar dengan kesimpulan membaca Al-Quran bagi seorang perempuan yang sedang haid itu boleh. Kalau menyentuhnya, pembahasan berikutnya. Belum bilang wa masal mushaf. Di antara yang tidak boleh terhadap seorang akhwat, seorang muslimah ketika dia haid adalah menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Ini juga Masya Allah termasuk masalah yang dari dulu diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan
hukum menyentuh langsung mushaf Al-Quran bagi seorang perempuan yang sedang haid. Ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, bahwa seorang yang sedang haid dari wanita muslimah itu tidak boleh menyentuh mushaf langsung dengan tangannya. Ini adalah pendapat kebanyakan dari ulama madhab. Ini adalah pendapat kebanyakan dari ulama madhab, termasuk orang Syafi'iyah dan selainnya. Mereka berdalil pertama dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Ini surat Al-Waqiah ayat 79. Tidak ada yang menyentuhnya, itu Al-Quran. Mereka katakan kecuali al-mutahharun, yang disucikan, yang suci, yang boleh menyentuh Al-Quran. Ini terkait dengan menyentuh, bukan membaca. Kalau membaca sudah. Iya, ini dalil mereka pertama. Dalil kedua, mereka juga berdalil dengan hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni, Imam An-Nasai, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Ini dua dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama. Ada pendapat yang kedua yang berbeda dengan pendapat mayoritas tadi itu. Mereka bilang boleh bagi perempuan menyentuh mushaf walaupun dia lagi haid. Ini pendapat dinukil dari sebagian madhab orang Hanabilah, pengikut Imam Ahmad. Juga ini yang dipilih oleh Ibn Hazm Ad-Dhahiri. Mereka katakan, kenapa bisa seperti itu? Pertama, mereka bilang ayat yang dipakai oleh mayoritas tadi, la yamassuhu illal mutahharun, itu ayat, coba kita baca konteksnya di surah Al-Waqiah. Itu bercerita tentang malaikat. Karena la yamassuhu illal mutahharun, maksudnya malaikat. Tidak ada menyentuhnya di atas, di langit, di Lauhul Mahfuz, kecuali yang disucikan. Maksudnya malaikat. Adapun Bani Adam, tidak ada dalilnya kata mereka. Ayat itu tentang malaikat, bukan tentang manusia. Bukan tentang manusia. Kalau begitu, tidak ada dalil dari ayat, kata mereka ini, yang punya pendapat yang kedua. Terus bagaimana hadis tadi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata mereka, kan innal mu'min la yanjus. Ada hadis lain juga kata mereka, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, innal mu'min la yanjus. Mukmin itu kan tidak najis. Tidak najis. Hanya saja dalil ini dibantah oleh para ulama, dalil Ibn Hazm ini. Kita tidak berbicara najis atau tidak badannya. Kita sepakat perempuan haid itu tidak najis badannya. Yang kita bicarakan adalah hukum bagi dia saat dia haid boleh nggak menyentuh mushaf. Badannya tidak haid, tidak najis. Karena Nabi bilang, haidmu bukan di tanganmu. Beliau bilang ke Aisyah, ketika beliau menyuruh Aisyah untuk ambil sajadah di masjid, Aisyah bilang, saya haid. Saya haid. Kata Nabi, haid tidak ada di tanganmu. Darah haid itu adalah yang keluar di tempat darah. Artinya yang najis adalah darahnya, badannya tidak najis. Oleh karena itu kadang para ulama agak keras membantah Ibn Hazm, karena beliau berdalil dengan dalil yang tidak pas. Dalil yang tidak pasti dan tidak cocok. Iya, yang tidak cocok. Sekarang dari dua pendapat ini, mana yang kuat? Karena ada yang membantah pendapat pertama, katanya boleh saja karena ayat itu tadi kan tentang malaikat. Maka dijelaskan dalam hal ini oleh Al-Lajnah Daimah, diantaranya Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu mengatakan bahwa seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh menyentuh mushaf langsung. Tidak boleh menyentuh mushaf langsung. Itu pendapat yang kuat. Apa dalilnya? Ayat.
Kalau ada mengatakan ayat itu kan malaikat, kata mereka, di penduduk atas saja tidak boleh menyentuh kecuali yang suci. Demikian pula penduduk di bawah, penduduk bumi, manusia. Yaitu kata lainnya kalau dalam usul fikih, mudah-mudahan kita bisa pahami. Kan ini pendalilan yang sangat agak jauh sisi pendalilannya yang diambil oleh mayoritas ulama. Mereka bilang ini firman Allah cocok tentang malaikat, dan itu tafsir yang benar. Sudah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa yang diinginkan dalam ayat adalah malaikat. Tapi mereka bilang itu terdapat isyarat. Jadi dalilnya sangat jauh diambil. Itu terdapat isyarat bahwa Adam juga tidak boleh menyentuhnya. Maksudnya anak cucu Adam, manusia, tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan apa? Suci. Karena penduduk langit saja tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci. Demikian pula penduduk bumi. Terdapat dalil isyarat. Dan dalil isyarat ini dipakai oleh para ulama dan diakui dalam syariat. Ini pendapat yang benarnya. Nah, sekarang kan dia boleh baca, tidak boleh menyentuh. Apa yang harus dilakukan? Maka ada beberapa jalan keluar yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang ingin menyentuh Al-Quran dalam keadaan dia haid, dia mau membacanya, kan baca boleh. Baca boleh. Iya. Sekarang dia ingin menyentuhnya dan dia tidak bisa menyentuh yang lain. Dia cuma punya mushaf, punya Al-Quran, maka boleh dia menyentuhnya, kata beliau, bihail, pakai alas, pakai pembatas. Misalnya sekarang ya perempuan pakai kaos tangan, boleh. Ini jalan keluar yang paling bagus yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Boleh pakai hail, pakai kaos tangan, bukanya, kemudian kita baca. Ini jalan keluar pertama. Ada jalan keluar lagi di zaman kita ini sangat mudah. Ya kita baca di HP, selesai masalah. Karena membaca HP, memegang HP itu bukan memegang mushaf. Iya. Jadi untuk tahap sekarang ini, untuk kita di masa ini mudah dalam masalah ini. Yaitu kita cukup kalau mau baca Al-Quran dalam keadaan haid, buka aplikasi di HP. Dan yang kita sentuh adalah bukan mushaf, tapi apa? HP. Ini mudah bagi kita. Walaupun ada juga jalan keluar dari ulama dulu, ya boleh kita baca dari tafsir Al-Quran. Kan biasanya ada buku tafsir, ada Al-Qurannya tertulis. Boleh kita baca di situ, karena namanya sudah keluar. Dari Al-Quran, mushaf menjadi tafsir Al-Quran. Menjadi tafsir Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Boleh kita baca. Al-Quran terjemahan itu sudah keluar dari nama apa? Al-Quran. Ini Masya Allah jalan keluar di dalam masalah tersebut. Jadi membacanya boleh, menyentuhnya langsung tidak boleh. Menyentuhnya langsung tidak boleh. Iya, boleh dengan alas pembatas. Ini kesimpulan dari dua masalah yang disebutkan oleh penulis. Kemudian beliau bilang, walubsa fil masjid. Di antara perkara yang tidak boleh dan dilarang bagi seorang perempuan yang sedang haid adalah berdiam di masjid. Adalah berdiam di masjid. Yaitu perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid. Kalau untuk berdiam di dalam masjid, ini pendapat dalam madhab Hanabilah. Itu kita beri judul ini, pertanyaan yang biasa disebutkan oleh para ulama. Apa hukum berdiam atau masuk masjid bagi seorang perempuan yang sedang haid? Apa hukum berdiam atau masuk masjid bagi seorang perempuan yang sedang haid? Ini masalah yang dibahas oleh para ulama. Dalam masalah ini ada khilaf, ada perselisihan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama juga terkait dengan
hukum perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid, berdiam di dalamnya. Ada juga silang pendapat dalam masalah tersebut. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa seorang perempuan yang sedang haid itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke masjid. Ini pendapat pertama. Dan pendapat yang pertama ini mereka berdalil dengan beberapa dalil. Yang pertama, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 43. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abir sabil hatta taktasilu." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian sedang mabuk. Ini sebelum diharamkannya khamar, minuman yang memabukkan. Cuman dilarang mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ini sebelum diharamkan dulu. Wala junuban. Tidak boleh pula orang junub untuk mendekati solat illa abir sabil hatta taktasilu, kecuali hanya sekedar lewat sampai dia mandi. Ini pendalilannya. Di Allah bilang tidak boleh mendekati solat. Solat maksudnya masjid. Solat maksudnya apa? Masjid, kata mereka. Kecuali dia hanya sekedar lewat saja. Kecuali hanya sekedar lewat. Jadi dia terjemahkan la taqrabus shalah, itu maksudnya la taqrabu masjid. Jangan mendekati masjid dalam keadaan kamu junub. Itu dalil mereka yang pertama. Mereka juga berdalil dengan dalil yang kedua, yaitu hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Sangat jelas sekali. Kata Nabi SAW, sungguh saya tidak halalkan masjid untuk perempuan yang sedang haid, demikian pula seorang yang sedang junub. Tidak halal. Berarti apa hukumnya? Apa hukumnya kalau tidak halal? Haram. Tapi hadis ini dhaif. Jadi berdalil dengan hadis ini, yang Nabi katakan, saya tidak halalkan masjid bagi seorang perempuan yang sedang haid ataupun sedang junub, dhaif. Yang paling kuat yang mereka pakai adalah ayat tadi. Mereka tafsirkan la taqrabus shalah ay la taqrabu masjid. Jangan mendekati salat, yaitu jangan mendekati apa? Masjid. Ini pendapat yang pertama. Sementara ulama yang lain mereka berpendapat bahwa seorang perempuan yang sedang haid itu tidak diharamkan untuk berdiam di masjid. Tidak diharamkan. Iya, tidak diharamkan. Ini pendapat dinukil dari madhab orang-orang Dhahiriyah, dan ini juga pendapat dari madhab Syafi'iyah. Jadi dalam madhab Syafi'iyah, seorang perempuan yang sedang haid itu tidak terlarang untuk masuk ke dalam masjid. Tidak terlarang untuk masuk ke dalam masjid. Apa dalil mereka? Kenapa bisa sampai seperti ini? Maksudnya mereka katakan apa? Tidak haram baginya. Pertama mereka katakan, tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang melarang perempuan untuk masuk masjid. Ada hadis tapi dhaif. Terus bagaimana ayat? Ayat kan la taqrabus shalah, jangan mendekati salat. Nah, memang disepakati seorang perempuan kalau lagi haid, demikian pula lagi nifas, kan tidak boleh salat. Kan begitu. Jadi yang dilarang adalah salat sampai dia mandi. Sampai dia apa? Mandi. Ini kalau junub. Mandi baru boleh apa? Salat. Mandi baru boleh salat. Mungkin bisa dipahami? Iya, ini. Jadi dalilnya adalah dhaif. Adapun ayat itu bisa dibantah. Karena di ayat dia katakan jazakumullah khairan. Baik, di ayat dikatakan
Iya, wala junuban illa abir sabil. Tidak boleh pula orang yang junub kecuali sekedar lewat. Ini kan pembukaannya la taqrabus shalah. Jangan mendekati apa? Salat. Dibilang salat, bukan apa? Bukan jangan mendekati masjid. Jadi tidak terlalu jauh kalau kita pahami itu adalah masjid. Nah, perempuan juga kan tidak wajib ke masjid. Akhwat, perempuan itu kan tidak wajib ke masjid. Cuman kalau dia mau ke masjid, tidak boleh dilarang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan melarang hamba perempuan Allah untuk ke masjid. Kalau dia mau ke masjid, tidak boleh dilarang. Cuman kan tidak wajib perempuan untuk ke masjid. Iya, sehingga tidak bisa diarahkan ini jangan mendekati apa? Masjid. Jangan mendekati masjid. Makanya pendapat yang kuat dan ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Albani, demikian pula dipilih juga oleh Asy-Syaikh Muqbil, bahwa perempuan yang sedang haid itu boleh di masjid, boleh masuk dalam masjid. Hanya saja para ulama menjelaskan wajib dia jaga darahnya. Jangan sampai darahnya apa? Menetes atau mengalir di mana? Di masjid. Karena badannya memang tidak najis. Badannya seorang perempuan yang sedang haid itu tidak najis, tapi darahnya apa? Najis. Darahnya najis. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa wajib seorang perempuan yang masuk masjid pakai hafadhah, penjaga darahnya supaya tidak mengalir. Wajib dia jaga darahnya supaya tidak mengalir. Iya, ini 3 masalah. Ini 3 masalah. Kemudian berikutnya wal wat'u. Cukup kan? Baik. Kita cukupkan dulu 3 masalah. Masih ada lagi berikutnya, insya Allah kita ambil lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan, saat melakukan sholat fardu berjamaah, bolehkah imamnya berkata as-sholatu jami'ah rahimakumullah, lalu jamaah di belakang menjawab as-sholatu wala ilaha illallah? Apa artinya itu Ustadz? Dan apakah ada dalilnya? Kalau artinya as-sholatu jami'ah rahimakumullah, sholat berjamaah, semoga Allah merahmati kalian. Kemudian jawabannya as-sholatu sholat wala ilaha illallah, dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Kemudian sekarang pertanyaan berikutnya, apakah ada dalilnya terkait dengan ucapan as-sholatu jami'ah rahimakumullah? Itu tidak dinukil dari Nabi SAW kecuali 1 tempat saja. Tidak ada tempat yang lain, yaitu ketika sholat gerhana. Karena sholat gerhana disepakati oleh para ulama tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Dalam sholat gerhana, gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ya, itu tidak ada adzan, tidak ada pula apa? Iqamat. Maka Nabi menuntunkan bacaannya, ucapannya supaya orang tahu kalau kita ada sholat gerhana, boleh muadzinnya bilang as-sholatu jami'ah, sholat berjamaah. Tempat selain ini tidak ada tuntunan. Apalagi di sholat wajib tentunya lebih jauh. Karena untuk memanggil sholat berjamaah, sholat wajib, itu disepakati oleh kaum muslimin setelah disyariatkannya adzan adalah adzan. Tidak ada yang lain. Untuk memanggil sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid adalah dengan apa? Adzan. Setelah disyariatkannya apa? Adzan. Itu tidak ada gantinya dari dulu. Dari masa Nabi SAW ya sampai zaman kita sekarang ini, dan tidak ada dalil bagi orang imam yang mengucapkan as-sholatu jami'ah rahimakumullah ketika ia mau menegakkan sholat berjamaah. Yang ada penukilannya adalah Nabi mengatakan sawu sufufakum, lurus rapatkan shaf kalian,
ya, al-ka'ab bil ka'ab, al-mankib bil mankib, apa namanya, mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu, artinya luruskan. Iya, luruskan. Iya, ini yang diucapkan oleh Nabi di tempat tersebut. Tidak ada penukilan sama sekali dari beliau as-salatu jami'ah. Demikian pula makmum, tidak ada sunnahnya untuk membaca as-salatu wa la ilaha illallah. Tidak ada dinukil dari Nabi, demikian pula dari para sahabat. Karena tidak ada memang ucapan Nabi. Tidak ada memang ucapan Nabi. Kalau diyakini itu adalah sunnah, maka masuk dalam perkara bid'ah. Masuk dalam perkara bid'ah. Itu wallahu a'lam. Apa hukumnya Ustadz jika seorang ibu mengundur waktu sholat duhur dikarenakan memasak? Selama masih dalam waktu, boleh bagi perempuan, kan tidak terikat dengan masjid. Selama masih adalah dalam apa? Waktu. Waktu duhur itu mulai matahari zawal tergelincir ke arah ya barat, sudah ada bayang ke arah timur sedikit, itu mulai masuk waktunya. Sampai nanti bayangan benda sama dengan bendanya, yaitu sudah masuk waktu apa? Asar. Selama dalam waktu, boleh bagi seorang ibu dalam hal tersebut. Di sini ada pertanyaan. Mohon penjelasannya Ustadz, saya selalu dapat orderan, orangnya punya anjing. Apakah saya wajib cuci pakai tanah? Iya, yang order anjing atau orang? Iya. Kalau anjing, kita langsung kasih anjingnya, baru dia jilat tangan kita pakai tanah. Adapun orangnya, enggak. Kalau orangnya yang order, tidak. Karena kita tidak dijilat oleh anjing. Tapi orangnya kan, iya, enggak masalah, enggak perlu dia cuci pakai tanah. Ini berikutnya, ketika saya sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah setelah maghrib, setelah sholat maghrib, ada orang di belakang saya mengikuti, tapi dia baru mau sholat maghrib. Apa yang mesti saya lakukan? Mengeraskan suara atau bagaimana? Iya. Dalam hal ini, pertama para ulama sebenarnya berselisih pendapat. Ya, dengan hal tersebut apakah boleh atau tidak? Yang kita sudah mulai sholat, kalau belum mulai, ada orang baru datang. Kita mau sholat sunnah, dia mau sholat wajib maghrib. Kita ajak, ayo berjamaah. Ikuti saya sholat sunnah, dia sholat apa? Wajib. Boleh. Boleh, tidak ada perselisihan karena boleh beda niat antara imam dan makmum. Boleh kalau dari awal. Yang mereka perselisihkan bagaimana kalau dari tengahnya? Boleh atau tidak, ini diperselisihkan. Dan yang benarnya adalah boleh. Yang benarnya adalah boleh. Tinggal masalahnya sekarang, apakah saya jaharkan atau tidak? Jaharkan. Dan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib kita jaharkan, tapi hukumnya adalah apa? Sunnah. Supaya dia tahu kita mau untuk diikuti dalam hal tersebut. Ya, karena memang Nabi SAW bersabda, inna maju ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Nah, supaya bisa diikuti kita jaharkan. Supaya bisa diikuti kita jaharkan. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan ikhwah? Ikhwah artinya laki-laki yang bergampangan chatting dengan yang bukan mahram, sedangkan dia sudah mempunyai calon atau sudah ta'aruf. Iya. Batalkan. Tidak. Mesti nasihati. Iya. Nasihati, tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Iya. Boleh kalau dia tahu seperti itu, dia menolaknya. Kan itu menunjukkan agamanya tidak baik kalau dia bergampangan dengan perempuan. Ya kan? Kan tidak boleh ditolak. Adalah kalau datang orang yang baik agamanya, maka anjurannya adalah diterima supaya tidak terjadi apa? Fitnah. Tapi kalau kita lihat, kita dapat ada orang bermudahan seperti itu, ya tidak ada dia butuhkan, tidak ada juga dia fatwa yang ditanyakan kepadanya, cuman pengen saja ingatkan sholat malam, ya,
Itu tidak boleh dibuka. Boleh kita menolak. Itu menunjukkan dia agamanya apa? Tidak baik. Tidak baik. Iya, boleh menolaknya. Walaupun kita kalau nasihati dulu, tidak apa-apa. Maksudnya jangan langsung kita nasihati. Kan sama juga, kita belum mahrumnya. Kan begitu. Kita suruh orang lain atau yang mengurus atau orang tua bahwa tidak boleh seperti itu. Kalau memang mau lanjut. Kalau memang mau lanjut. Itu wallahualam yang bisa dilakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita ini seorang awam dalam menuntut ilmu? Apakah kita perlu bermadhab? Karena saya pernah mendengar kata Syekh Soleh Al-Fauzan mengarahkan bermadhablah sesuai dengan negeri kalian. Maksudnya di sini sebenarnya agak salah paham sebenarnya pernyataan dari Syekh. Beliau cuma menganjurkan kalian ya ikut madhab yang ada di negeri kalian. Bukan menganjurkan harus kalian bermadhab. Bukan, supaya kita tidak tampil beda dengan orang, kita ikut madhab apa? Negeri kita. Kalau madhab negeri kita adalah Syafi'i, dan memang yang mereka terapkan adalah Syafi'i, maka ikuti situ, supaya kita tidak terlalu dianggap apa? Aneh. Itu maksudnya. Bukan anjuran beliau, kamu harus bermadhab. Bukan, itu salah sekali. Karena tidak ada sama sekali yang menganjurkan harus bermadhab, dalam artian harus ikut imam 4. Salah satunya tidak. Yang wajib diikuti adalah Nabi SAW. Yang wajib kita ikuti adalah apa? Nabi SAW. Bukan imam 4. Imam 4 ini sebagai penyampai kepada kita. Mereka menyampaikan hukum Allah, jadi kita pakai pemahaman mereka. Kita pakai pemahaman mereka. Kalau benar dalilnya kita ikuti, kalau tidak benar kita boleh menolaknya. Karena imam madhab juga begitu perkataannya. Misalnya Imam Malik rahimahullah, beliau berkata semuanya bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan itu, maksudnya Nabi. Demikian pula Imam Syafi'i, kalau kamu dapat hadis di jalan maka itulah madhabku. Artinya kita ikut hadis, tidak boleh ikut apa? Madhab. Tidak ada orang bilang wajib kamu bermadhab begitu. Yang diinginkan dari ucapan Syekh, kamu ikut madhab orang negerimu. Di orang negerimu. Ini yang beliau maksudkan. Jadi kita sebagai orang awam dalam belajar itu cari dalil. Itu awal supaya tidak bingung. Karena kalau kita cari madhab pasti bingung. Ini madhab ini begini. Contoh ya. Anggaplah dalam kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung yang kita sudah bahas. Dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah kan disatukan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Satukan. Satu kali ambil, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Itu kan madhab Imam Syafi'i. Iya, tapi di negeri kita ini bukan Imam Syafi'i diikuti. Itu salah satu pendapat yang dinukil dari orang-orang Malikiyah, bahwasanya Nabi memisahkan antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Ini kalau madhab Syafi'i kita ikuti supaya tidak beda dengan orang. Itu kalau kita pakai di negeri kita adalah madhab apa? Syafi'i. Sekarang mana yang kita pilih? Ada madhab Syafi'i, ada madhab Malikiyah. Maka kita lihat dalilnya. Siapa yang punya dalil dari dua ini? Madhab Imam Malik yang mengatakan hal tersebut dari nukil dari pengikut Malikiyah, dalilnya dhaif. Dalilnya adalah apa? Dhaif yang memisahkan antara kumur-kumur, yaitu ambil air 3 kali kumur-kumur dulu, kemudian ambil air lagi untuk hidung 3 kali. Itu dalilnya dhaif. Dia dari Tolha ibnu Musarrif, dari bapaknya, dari kakeknya. Dalam riwayat Imam Abu Daud, dia bilang saya melihat Nabi memisahkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tapi ini sanad adalah sanad yang lemah sekali. Jadi tidak dipakai. Sementara dalil dari Imam Syafi'i, hadis Bukhari Muslim, dari Utsman ibn Affan, dari Abdullah ibn Zaid, hadis-hadis sahih. Jadi kita wajib berpegang dengan Imam Syafi'i, bukan karena belaunya, tapi karena dalil yang dia bawakan adalah sahih. Jadi tidak ada yang bilang kita wajib apa? Bermadhab. Kita wajib bermadhab. Yang wajib maksudnya bermadhab dengan madhab Nabi SAW. Ini ada pertanyaan berikutnya. Saya punya keluarga yang menikahi istrinya yang hamil. Itu hamil di luar nikah. Alhamdulillah lahirlah anaknya seorang perempuan. Setelah melahirkan, kedua pasangan ini menikah ulang atau menikah kembali.
apakah anak perempuan ini sudah jadi mahram untuk bapaknya? Ya tentunya kalau memang bukan anak dari bapaknya, ya, maka mahramnya karena sudah anak tiri. Kan anak tiri termasuk apa? Mahram, ya kan? Anak tiri itu termasuk apa? Mahram. Jadi tentunya tidak diragukan akan mahramnya kalau sudah nikah ulang. Nikah ulang. Itu pun para ulama juga menyatakan kalau itu adalah ayah biologisnya, untuk sekarang ini misalnya dites, misalnya DNA-nya sama dengan bapaknya, boleh disandarkan kepada ayahnya. Boleh disandarkan kepada ayahnya. Yakin? Hah? Betul? Baik, saya sudah dikasih kode, katanya sudah pas, sudah cukup waktunya. Kita cukupkan. Mohon maaf, ada pertanyaan masih banyak yang belum bisa dijawab. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semua yang benarnya yang kita dengar tadi itu semata dari Allah, yang kurang itu dari kekurangan kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.